Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama saya ingin sampaikan permohonan maaf dari Bupati Purbalingga karena hari ini ada pertemuan dengan Musbida selepas upacara Hari Bayangkara ke-66. Beliau tidak bisa menghadiri acara ini. Untuk itu saya akan bacakan sambutan tertulis Bupati Purbalingga pada acara takbir tablik akbar meraih kemuliaan dengan Islam di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim, ulama, para kiai, para ustadzah yang saya hormati, yang mewakili unsur Musbidah Kabupaten Purbalingga, yang saya hormati penceramah kita Al-Mukarram As-Syekh Dr. Khalid Az-Zafiri, Imam dan Khatib di Kementerian Urusan Wakaf Kuwait. Yang saya hormati pengasuh beserta jajaran ustadz-ustadzah Pondok Pesantren Al-Mansurah Brobot. Yang saya hormati Ketua beserta jajaran Takmir Masjid Agung Darussalam. Yang saya hormati para tokoh masyarakat beserta seluruh muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memuji, memohon pertolongan dan ampunan. Kami berlindung kepadanya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi, hanya Allah yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pengasuh dan jajaran ustadzah Pondok Pesantren Al-Mansurah Brobot dan Takmir Masjid Agung Darussalam yang telah menyelenggarakan tablik akbar dengan mengambil tema meraih kemuliaan dengan Islam, dan pembicara yang luar biasa As-Syekh Dr. Khalid Az-Zafiri, Imam dan Khatib di Kementerian Urusan Wakaf Kuwait. Pada pagi hari ini yang penuh rahmat ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit hal penting, sekedar untuk mengingatkan sebagai tugas seorang muslimin dengan muslim lainnya. Sebagai seorang yang telah diberi amanah oleh rakyat, saya memiliki kewajiban untuk memersatukan umat. Karena umat yang taat dan kuat lebih dicintai Allah daripada umat yang taat tapi lemah. Kekuatan umat hanya dapat dicapai jika umat dengan fikrah, jamaah dengan manhaj yang beragam mau bersatu padu menjadi kekuatan Islam yang membawa rahmatan lil alamin. Saya prihatin dengan masih banyaknya di antara umat Islam yang memandang perbedaan satu di antaranya sebagai sesuatu yang harus diperangi. Padahal tidak halal darah muslim atas muslim lainnya.
Musuh-musuh kita hanyalah iblis dan hawa nafsu dalam diri kita. Kita berharap kita akan sampai pada bulan Ramadan nanti, sehingga kita bisa mentarbiyah diri untuk mampu mengendalikan hawa nafsu semata-mata untuk berbakti kepada Allah. Sebab orang yang memperturutkan hawa nafsu akan meringankan kerja iblis menjerumuskan manusia. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu akan mudah terjerumus ke dalam dosa, meski tanpa pengaruh iblis sekalipun. Hal ini bisa terlihat ketika masih adanya orang-orang berbuat dosa besar di awal bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bukan salah satu di antaranya. Bagi manusia yang masih mampu mengendalikan hawa nafsu, disinilah iblis mulai bekerja. Iblis mempengaruhi kita sedemikian rupa sebagai realisasi sumpahnya kepada Allah. Akan menggoda anak cucu Adam hingga hari akhir. Tujuan iblis hanya satu, yaitu merekrut sebanyak-banyaknya pengikut dari kalangan manusia dan jin, agar menemaninya kelak di neraka. Kenyataannya tidak semua manusia mudah dipengaruhi, karena iblis memiliki tahapan-tahapan untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Tahapan pertama, setan mengajak manusia melakukan perbuatan kufur dan syirik, menentang Allah dan Rasul-Nya. Jika setan putus asa dan tidak mampu menyeret manusia ke dalam perbuatan kufur, maka setan akan mencoba menggodanya dengan tahapan berikutnya. Tahap kedua, yaitu setan mengajak manusia untuk mengamalkan perbuatan bid'ah dalam agama, baik bid'ah dalam masalah akidah maupun amal perbuatan. Jika setan tidak mampu menyeretnya ke dalam perbuatan bid'ah, maka dia akan menjebak dan mengiringnya manusia kepada tahapan ketiga, yaitu perbuatan dosa besar dengan berbagai macam variasinya. Dosa-dosa besar ini juga merupakan gerbang menuju kekufuran. Setan berhasil menjerumuskan banyak orang ke dalam dosa besar. Sebagai misal yaitu makan riba, campur baur laki-laki dan perempuan, loyal dan suka kepada orang-orang kafir, homoseks, meminum khamar, korupsi, dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang tidak mampu digoda setan dan dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa besar, maka setan berusaha menyeretnya ke tahap keempat, yaitu melakukan dosa-dosa kecil sebagai gerbang memasuki dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil ini terkadang dianggap remeh oleh manusia dan tidak peduli dengan pelakunya. Padahal dosa-dosa kecil itu menyeret untuk melakukannya dosa berikutnya. Sebagian yang lain mengatakan, janganlah kalian memandang kecil sebuah dosa, akan tetapi pandanglah keagungan zat yang kalian durhakai. Jika setan merasa lemah dan tidak mampu menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan-perbuatan dosa ini, maka setan menggoda manusia dengan tahapan kelima, yaitu menyibukkan manusia dengan perkara-perkara mubah yang tidak mendatangkan pahala dan juga tidak mengakibatkan dosa. Menyibukkan perkara-perkara mubah berarti menyia-nyiakan waktu dan usia, tidak memanfaatkannya dengan kebaikan dan perbuatan soleh. Sedangkan manusia yang tidak biasa dijerumuskan dengan tahapan ini, maka setan akan mengganggunya dengan tahapan yang keenam, yaitu mengalihkan perhatian manusia dari amalan-amalan yang lebih baik kepada amalan yang di bawahnya. Sebagai misal,
seorang akan menggunakan harta untuk hal-hal yang bernilai baik tetapi kurang. Disibukkan dengan amalan-amalan marju bernilai baik tapi kurang, sehingga salah satu wujudnya mempelajari ilmu-ilmu yang tidak memiliki urgensitas dan kehilangan ilmu yang banyak. Inilah tipu daya setan. Saat setan merasa lemah dan tidak mampu menjerat sebagaimana manusia dalam perangkap-perangkap ini, maka setan memberikan kuasa kepada wali-walinya dan para abdinya dari kalangan jin dan manusia, serta orang yang tertipu dengan bisikannya. Lalu mereka menghina orang-orang baik ini dengan tujuan menyakiti wali dan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyiksanya dengan siksa yang buruk, seperti pembunuhan, pengusiran, penahanan, penyiksaan, penghinaan, pelecehan terhadap amalan-amalan orang-orang baik ini. Sebagaimana kejadian yang dialami oleh para nabi Allah dan pengikutnya pada setiap waktu dan di semua tempat hingga saat ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya berharap agar Pondok Pesantren Al-Mansurah mampu menjadi teladan umat, memurnikan Islam, mempersatukan umat dan meraih kemuliaan dengan Islam. Pada saatnya nanti kita akan dengarkan tausiah dari Al-Mukarram As-Syekh Dr. Khalid Az-Zafiri, imam dan khotib di Kementerian Urusan Wakaf. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa meridhoi perjuangan kita dalam mewujudkan kejayaan Islam, mesejahterakan umat dan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Purbalingga, Dr. Andes Haji Heru Sujatmoko MSI. Demikian sambutan Bupati telah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam saya menyampaikan sambutan Bupati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan yang kedua, saya juga secara pribadi mohon maaf karena hari ini sungguh acara sangat padat dan saya ingin menghormati semua masyarakat Purbalingga yang mengundang saya, maka saya tidak lama berada di sini dan untuk melanjutkan langkah silaturahmi saya. Mohon doa restu saya agar saya dalam bertugas di Purbalingga diberikan kekuatan, keimanan, kejujuran, dan mengabdi semuanya hanya untuk masyarakat Purbalingga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.